Ngoại gì vậy? Mungkin bodi tuh ini. Wah, gila kayak muka lu ya Allah. Wah, gara-gara bu. Bu sama siapa kan bu? Orang baru sewu. Enggak gitu pun mbak pun tak berang. Kalau gitu ngene lukas metu kalau. Ngoại gì vậy? Mungkin bodi tuh ini. Wah, gila kayak muka lu ya Allah. Wah, gara-gara bu. Bu sama siapa kan bu? Orang baru sewu. Enggak gitu pun mbak pun tak berang. Kalau gitu ngene lukas metu kalau. Ngoại gì vậy? Mungkin bodi tuh ini. Wah, gila kayak muka lu ya Allah.
Gara-gara Bu. Bu sama siapa kan Bu? Tahu sih ngantri ya. Iya loh. Orang itu. Nggak salah orang. Baru saya Bu. Enggak gitu pun Mbak pun tak berang. Udah pernah itu mau. Kalau gitu kas metu kalau. Makanya nanti Pak. Itu kemana ya? Ya mungkin aja. Rồi, nó có cái này cũng có cái được, nó có nó. Oh, di tuh ini. Bisa ngomong. Wah, berarti muka Bu ya Allah. Shh. Wah, gara-gara Bu. Bu sama siapa kan Bu? Tahu sih ngantri ya. Iya loh. Orang itu. Nggak salah orang. Baru saya Bu. Enggak gitu pun Mbak pun tak berang. Udah pernah itu mau. Kalau gitu kas metu kalau. Mendengar kata boneka, yang terlintas dari pikiran kita adalah sebuah benda mati yang lucu dan indah serta dapat menghibur kita, terutama anak-anak. Namun ternyata ada beberapa boneka yang justru menakutkan dan berbahaya. Walau boneka sebenarnya adalah benda mati, namun beberapa faktor seperti siapa pemiliknya atau ada kisah apa di balik benda mainan tersebut, boneka bisa bertindak layaknya bukan benda mati. Percaya tidak percaya, boneka-boneka aneh itu konon juga dapat mengganggu manusia, seperti yang digambarkan pada sebuah film horor yang berjudul Chucky. Dan berikut 7 boneka misterius versi on the spot. Boneka misterius yang pertama adalah boneka pupa. Pada awalnya, pemilik pupa memiliki boneka ini sejak umur 5 tahun, sekitar tahun 1920-an, hingga ia meninggal di bulan Juli 2005. Saat Perang Dunia Kedua, boneka ini luput dari kehancuran. Namun kemudian beberapa kecelakaan menyebabkan boneka berbaju biru ini hancur. Sejak awal, pupa memang dikabarkan dapat bergerak sendiri. Ia sering mendorong barang di sekitar tempat pajangan di rumah pemiliknya. Bahkan setelah pemiliknya meninggal, pupa menjadi sangat aktif dan seperti ingin dilepaskan dari tempatnya disimpan. Selanjutnya, pupa pun sering dilaporkan mengganggu orang yang merawatnya. Menurut kesaksian pemilik pupa berikutnya, saat mereka mendengar seseorang mengetuk kaca rumah mereka, si pemilik melihat bahwa tangan pupa berada di kaca dan posisinya berbeda dari sebelumnya. Selanjutnya adalah boneka Mandy. Menurut Miranda, pemilik Mandy, ia selalu bangun di tengah malam karena mendengar bayi menangis di basement tempat Mandy disimpan.
Ketika diperiksa, si pemilik tersebut menemukan bahwa jendela di dekat Mandy terbuka, padahal sebelumnya jendela dalam keadaan tertutup. Kemudian pada tahun 1991, boneka yang diperkirakan berusia sekitar 90 tahun itu didonasikan ke Museum Old Caribou Gold Rush Trail, British Columbia. Saat diserahkan, baju Mandy sangat kotor, badannya rusak, dan kepalanya penuh dengan retakan. Dan sejak disumbangkan, si pemilik tidak pernah lagi diganggu oleh suara-suara aneh di tengah malam lagi. Berikutnya adalah boneka berbaju kimono yang dimiliki seorang gadis berusia 2 tahun yang bernama Okiku. Setelah Okiku meninggal karena sakit, keluarganya menempatkan boneka kesayangan Okiku itu di altar rumah. Saat itulah keanehan mulai muncul karena mereka melihat rambut boneka itu mulai tumbuh. Konon hal itu diakibatkan roh dari gadis itu yang berlindung di dalam boneka tersebut. Akhirnya pada tahun 1938, keluarga si mendiang gadis kecil pindah dan boneka Okiku dititipkan di kuil Manenji di Hokkaido. Dan pendeta di kuil itu pun mengatakan bahwa rambut boneka Okiku terus memanjang, walaupun dipotong terus secara berkala. Bahkan seorang peneliti Jepang mengungkapkan bahwa dari hasil uji forensik rambut yang ditumbuhkan boneka ini sama persis dengan rambut pada anak usia 10 tahun. Selanjutnya adalah boneka kayu khas Indonesia, yaitu boneka jelangkung. Boneka itu digunakan pada permainan berbau mistik asli Indonesia. Dalam permainan itu, boneka yang terbuat dari tempurung kelapa untuk kepala, sementara batang kayu untuk tubuhnya ini akan berusaha memanggil makhluk gaib untuk masuk ke dalam boneka atau benda yang dibuat menyerupai orang-orangan tersebut. Setelah mantra diucapkan, maka boneka jelangkung akan bergerak dengan sendirinya. Dan seringkali bagi yang mempercayainya, boneka jelangkung tersebut dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan cara menunjuk atau menuliskan jawaban tersebut pada benda yang telah disiapkan oleh para pemain. Boneka misterius selanjutnya adalah boneka Robert. Awalnya si pemilik boneka, yaitu Robert Eugene Otto, mendapatkan boneka itu dari pengasuhnya. Konon pengasuh Robert mengalami tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan dari orang tua Robert. Maka untuk membalas dendam, si pengasuh memberikan Robert sebuah boneka terkutuk. Sebulan setelah kedatangan boneka Robert di rumah keluarga Otto, gangguan mulai muncul, seperti barang-barang yang hilang dan rusak tanpa sebab. Selain itu, Robert Eugene menjadi memiliki kebiasaan yang aneh, yaitu sering keluar dari jendela kamarnya lalu berjalan-jalan di tengah malam. Sekarang boneka berbaju terusan ala pelaut tersebut bersemayam di Historic Custom House. Dan menurut pengunjung yang menyimpan permen di depan displaynya, mereka hanya akan menemukan sisa-sisa bungkus permen pemberian mereka berserakan di sekitar Robert saat melihatnya lagi. Pada tahun 1970, seorang ibu sedang berjalan-jalan di sebuah toko dan membeli boneka Raggedy Ann sebagai hadiah untuk anaknya. Namun sejak saat itulah boneka Annabelle mulai mengganggu. Antara lain, ia mengganggu 2 orang perawat yang menyebabkan dilakukan investigasi paranormal oleh gereja. Sekarang boneka yang konon bersifat sangat jahat itu dikunci di dalam gelas kaca yang tertutup rapat di Museum Occult untuk mengurungnya. Dan boneka misterius yang terakhir adalah boneka bayi setan. Boneka yang berukuran seperti bayi asli ini konon menjadi boneka terseram yang pernah ada. Kulitnya berwarna merah dan bola mata kaca berwarna biru terang. Awalnya boneka bertanduk kecil itu diberikan seseorang kepada keluarga temannya sebagai kenangan untuk temannya yang telah meninggal. Namun kemudian menurut pemilik berikutnya, boneka tersebut dapat bergerak sendiri dan sering terdengar raungan aneh atau bunyi-bunyi aneh darinya. Pemirsa, itulah 7 boneka misterius versi on the spot. Apakah kisah-kisah tentang boneka tersebut benar atau tidak? Semuanya tergantung kepada kepercayaan masing-masing orang.